Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi kami dengan materi mendeteksi pemicu kecurangan data. Nah, anggota kelompok 4 di sini yang pertama ada saya sendiri, Alfredo Mazzatinenti dengan NIM 324. Selanjutnya ada Dejan Brito dengan NIM 331. Kemudian ada Arto Sofjan dengan NIM 333. Kemudian ada Iren Maria dengan NIM 518. Kemudian ada Alfia dengan NIM 526 dan Tania Regina Pinkan dengan NIM 555. Langsung saja kita mulai presentasi pada saat ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai anomali akuntansi versus fraud. Anomali akuntansi itu disebabkan oleh adanya kelemahan atau lemahnya kontrol atau pengendalian. Hal tersebut bukanlah kesalahan yang disengaja. Hal tersebut hanyalah masalah dalam sistem yang disebabkan oleh kegagalan dalam sistem, prosedur, dan kebijakan. Nah, dari anomali akuntansi ini terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, bukan merupakan penipuan dan tidak berakibat hukum. Anomali akuntansi ini bukan merupakan penipuan dan biasanya tidak mengakibatkan pengambilan tindakan hukum. Tidak ada tindakan kriminal selain sistem yang lemah atau manajer yang perlu dikecam atau ditegur. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua ialah dapat ditemukan di seluruh data. Di sini semisal anomali dalam pembayaran ganda faktur yang dapat terjadi setiap kali ada kegagalan, contohnya dalam printer. Di sini contohnya itu seperti ada kesalahan dalam masalah kertas ataupun tinta, dan biasanya itu masalah tersebut bisa ditemukan di dalam tabel entry jurnal pada interval yang sesuai. Nah, biasanya pada saat seperti ini auditor hanya perlu mengambil sampel statistik dari kumpulan data untuk menemukan anomali, karena anomali tersebut tersebar di seluruh kumpulan data. Perlu diketahui bahwa fraud itu berbeda dengan anomali. Fraud itu merupakan tindakan penipuan yang dirancang dengan inteligensi yang baik dan mempergunakan bukti-bukti palsu untuk meyakinkan dan dapat berakibat hukum. Sedangkan anomali akuntansi itu disebabkan oleh lemahnya kontrol dan tidak berakibat hukum. Baik, selanjutnya ialah audit sampling dan fraud. Karena penemuan anomali telah menjadi bagian yang sangat penting dalam laporan keuangan, pengendalian dan audit kepatuhan dalam beberapa saat terakhir ini, maka tidak mengherankan lagi jika pengambilan sampel statistik telah menjadi prosedur audit standar. Nah, statistik sampling itu dibutuhkan dalam menganalisis anomali dikarenakan anomali sangat berbeda dengan fraud dan ada di setiap bagian laporan keuangan, dan di dalamnya ada kontrol dan kebijakan audit. Namun sebaliknya, dalam mendeteksi fraud atau kecurangan, statistik sampling merupakan suatu analisis yang kurang efektif. Kekurangan ini dapat dibantu dengan menggunakan software yang sesuai dengan keadaan klien, sehingga saat ini lebih banyak auditor yang dapat mengefisienkan waktu dan biayanya. Selanjutnya ialah proses analisis data. Nah, dalam proses analisis data ini terdapat 6 langkah yang akan dibahas. Dan yang pertama, saya akan membahas langkah yang pertama, yaitu memahami bisnis. Nah, proses deteksi proaktif dimulai dengan pemahaman tentang bisnis atau unit yang diperiksa. Dikarenakan setiap lingkungan bisnis itu berbeda-beda, dan bahkan dalam industri atau perusahaan yang sama, lingkungan bisnis itu berbeda. Maka deteksi kecurangan sebagian besar merupakan proses analitis. Nah, sejak penguji yang ingin melakukan proses analisis data memulai untuk membuat hipotesis tentang skema yang mungkin ada, para penguji harus memiliki pemahaman yang baik tentang proses dan prosedur bisnis. Selanjutnya ada juga yang namanya metode proaktif, di mana metode proaktif itu merupakan pendekatan analitis dengan mengambil pemikiran analitis dari pihak penyidik. Nah, biasanya para penyidik itu daripada mereka harus mengandalkan metode deteksi penipuan umum, biasanya para penguji itu lebih mengutamakan atau mereka itu harus mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang setiap organisasi tertentu dan prosesnya. Selain itu, para penguji juga harus memiliki pengetahuan atau pemahaman yang terperinci
mengenai seluruh proses deteksi penipuan strategis. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Dejan Beto, jawabannya NIM 331 akan menjelaskan lanjut mengenai proses analisis data, yaitu langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu identifikasi kemungkinan terjadinya fraud. Langkah penilaian risiko membutuhkan pemahaman tentang sifat penipuan yang berbeda. Proses identifikasi penipuan dimulai dengan konseptual, membagi unit bisnis ke fungsi individu atau siklus. Pemeriksaan penipuan dapat menggunakan pertanyaan berikut. Siapa dan juga selama tahap ini tim pendeteksi penipuan harus melakukan brainstorming atau curah pendapat potensi penipuan berdasarkan jenis dan pemain. Kemungkinan terjadinya berbagai penipuan seharusnya dipertimbangkan dan pada akhirnya daftar penipuan itu akan dipelajari dan dikembangkan. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu membuat daftar gejala kemungkinan fraud. Penipuan itu sendiri jarang terlihat, hanya gejalanya yang biasanya dapat diamati. Gejala penipuan sering hanya dijelaskan oleh faktor non-fraud yang menciptakan kebingungan, penundaan, dan tambahan biaya untuk tim penipuan. Gejala kecurangan dapat dibagi menjadi kelompok berikut. Yang pertama, akuntansi anomali. Yang kedua, kelemahan pengendalian intern. Yang ketiga, analytical anomal. Yang keempat, ekstravagan gaya hidup. Yang kelima, perilaku yang tidak biasa. Yang keenam, saran dan keluhan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arto Sofian Gato Hanggar dengan NIM 2017310333. Nah, di sini saya akan melanjutkan mana yang pada poin kelima, yaitu menganalisis hasil. Nah, untuk menganalisis hasil sendiri, setelah dari langkah pertama sampai langkah keempat tadi, ketika semuanya sudah dilakukan, langkah selanjutnya itu adalah hasil, di mana hasil dari menganalisis ketika ditemukan data dengan tindak kecurangan. Nah, di sini itu biasanya pelacak bekerja sama dengan auditor dan juga keamanan. Yang dilakukan itu ialah melakukan wawancara dengan rekan kerja, untuk menginvestigasi dokumen dan menghubungi pihak luar yang terkait. Kemudian yang terakhir itu menginvestigasi gejala. Nah, ini merupakan langkah terakhir dari keseluruhan proses analisis, begitu. Di mana penyidik dapat sepenuhnya menggunakan analisis komputer untuk menyediakan data. Untuk menyediakan data pendukung dan detail data, begitu. Keuntungan utama dari pendekatan data driven adalah penyidik mengambil alih proses penyelidikan penipuan. Pendekatan data driven ini dapat menyoroti adanya penipuan. Hal ini masih kecil. Kelemahan utama pada pendekatan data driven adalah bahwa proses ini lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lebih intensif, dan pendekatannya itu harus secara tradisional, gitu. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk pada perangkat lunak analisis. Banyak data yang dibuat untuk investigasi. Berikut beberapa data. Yang pertama ada hasil audit analisis atau lanjut. Yang kedua ada Casewares ID. Kemudian yang ketiga ada Picalo. Yang keempat Microsoft Office dan Active Data. Dan yang kelima itu ada SAS dan SPSS. Nah, untuk yang pertama tadi itu hasil audit analitik
yaitu merupakan program yang handal untuk menganalisis data. Nah, di mana perangkat ini paling banyak digunakan itu oleh auditor begitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, Cashiers ID sama dengan ACL, tetapi sebenarnya ada perbedaan. Nah, di mana ACL ini berfokus pada auditing, tetapi sebagian termasuk menaikkan jumlah teknik kecurangan, gitu. Nah, untuk Picalo sendiri itu mirip dengan ACL dan IDA. Nah, tetapi dengan menggabungkan deteksi deteksi kemungkinan, gitu. Nah, untuk yang keempat, Microsoft Office dan Active Data. Nah, di sini merupakan plugin untuk Microsoft Office sendiri, di mana menyediakan prosedur analisis data yang berbasis Excel dan juga akses. Karena ACL dan ID ini merupakan software yang terbilang mahal. Maka dari itu Microsoft Office ini merupakan software yang terbilang mahal karena dia dari ACL dan ID. Kemudian yang terakhir SAS dan SPSS. Ini merupakan aplikasi statistika yang menawarkan fitur untuk mendeteksi penipuan. Oke, selanjutnya kita masuk pada akses data. Nah, untuk akses data sendiri ini, hal yang terpenting dalam langkah-langkah analisis data itu adalah mengumpulkan data yang benar ke format data yang benar lainnya di dalam satu periode waktu yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Iren dengan NIM 518. Di sini saya akan menjelaskan Open Database Connectivity atau ODBC. Di sini ODBC adalah metode standar untuk meminta data dari database relasional perusahaan. Di sini adalah penghubung antara aplikasi analisis seperti ACL, IDEA, dan Picalo, dan database seperti Oracle, SQL Server, dan MySQL. ODBC ini biasanya adalah cara terbaik untuk mengambil data untuk analisis. Yang pertama itu karena dapat mengambil data dalam waktu nyata. Yang kedua, memungkinkan pengguna bahasa SQL yang kuat untuk mencari dan menfilter. Yang ketiga adalah memungkinkan penarikan berulang untuk analisis berulang. Dan yang keempat, mengambil metadata seperti tipe kolom dan hubungan secara langsung. ODBC sudah disertakan dengan sebagian besar sistem operasi, yaitu pengaturan seluruh sistem daripada pengaturan tingkat aplikasi. Berikutnya ada text import. Di sini ada beberapa format text import mentransfer data secara manual dari satu aplikasi, yaitu database, ke yang lain yaitu aplikasi analisis. Yang paling umum adalah file teks biasa yang berisi satu baris perekaman database. Kolom dipisahkan oleh karakter pembatas seperti koma, tab, atau karakter lain. Implementasi spesifik dari teks dipisahkan disebut dan tab separate value atau TSV. Nah, format teks umum lainnya untuk transfer data adalah fixed wide format yang lagi-lagi menggunakan satu baris dalam file per record dalam database. Next. Berikut ada hosting a data warehouse. Di sini banyak penyelidik hanya mengimpor data langsung ke aplikasi analisis mereka, membuat gudang data. Database apapun termasuk Microsoft Access dapat digunakan untuk menjadi host gudang data. Berikut adalah opsi penting bagi banyak penyelidik yang tidak mahal tetapi dapat diskalakan untuk data dalam jumlah besar. Yang pertama adalah MySQL. Di sini adalah database yang kuat dan gratis yang tersedia untuk menjalankan banyak situs terbesar di internet dan menangani kapasitasnya dengan baik. Yang kedua ada PostgreSQL.
yang dimana adalah database gratis berbasis standar yang tersedia dan dapat di-setel dengan baik untuk menangani hampir semua beban. Dan yang terakhir ada SQL Server yang dimana produk Microsoft banyak penyelidik mungkin memiliki lisensi atau situs atau akses legal tetapi murah lainnya. Di mana SQL Server ini adalah pilihan yang bagus untuk mereka yang menginginkan antarmuka. Next, yang berikut adalah teknik analisis data. Setelah data diambil dan disimpan di gudang data, aplikasi analisis atau file text, data tersebut perlu dianalisis untuk mengidentifikasi transaksi yang cocok dengan indikator yang diidentifikasi sebelum dalam proses. Saat melakukan analisis data, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan beberapa indikator skema. Sebagian besar skema memerlukan banyak indikator sebelum penyelidikan tradisional harus dimulai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfie Wolfa Zahiro dengan NIM 2020950526. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mempersiapkan data. Hal yang paling penting dalam analisis data yaitu mempersiapkan data yang tepat, termasuk jenis konversi dan memastikan nilainya. Untuk mempersiapkan data, waktu yang benar analisis harus sesuai dengan beberapa standar waktu, seperti per hari, jam kerja per minggu, dan lainnya. Kesalahan yang paling umum terjadi dalam investigasi ketika menganalisis waktu tidak sesuai dengan standar waktu yang ada. Untuk mempersiapkan data, dengan standar waktu yang ada. Lalu, analisis digital. Analisis digital ialah seni menganalisis angka yang membentuk nomor seperti faktur, laporan jam, dan biaya. Analisis digital sangat berguna untuk mendeteksi kecurangan, karena angka yang dihasilkan manusia biasanya didistribusikan secara acak. Jenis analisis ini sangat berguna untuk identifikasi faktur yang tidak benar. Menurut hukum Benford, cara akurat memprediksi untuk berbagai jenis data keuangan bahwa digit pertama data dari setiap kelompok angka akan berasal dari pola distribusi yang sudah diprediksi. Metode terbaik untuk melakukan analisis digital dengan menghitung probabilitas rata-rata untuk setiap pengelompokan data. 1. Tambahan kolom baru ke tabel data yang menghitung probabilitas untuk setiap digit angka baris pertama. 2. Ringkas data sesuai vendor, karyawan, produk, atau kolom lainnya yang menunjukkan data. 3. Urutkan hasil per rata-rata probabilitas. Menggunakan hukum Benford untuk mendeteksi kecurangan memiliki keuntungan besar sebagai metode yang paling murah. Untuk mengimplementasikan dan menggunakan metode tersebut juga memiliki kerugian, yaitu sama saja dengan berburu penipu dengan senapan. Kekurangan lainnya, ia hanya mengidentifikasi secara luas kemungkinan adanya penipuan. Next, Kak. Outlier investigation. Salah satu analisis yang sering digunakan dalam melakukan investigasi kecurangan adalah identifikasi outliers. Dengan memfokuskan pada outliers, penyidik dapat dengan mudah mengidentifikasi kasus yang tidak sesuai dengan norma. Pada bagian ini menunjukkan metode yang secara statistik baik untuk mengidentifikasi outliers dan untuk mengetahui betapa buruknya setiap outliers. Penghitungan Z-score salah satu hal paling kuat dan paling simpel dalam metode identifikasi outliers. Kalkulasi untuk menghitung Z-score ialah Z-score sama dengan total dikurangin rata-rata dibagi deviasi standar. Intinya, bahwa ada beberapa bagian yang perlu dan tidak perlu melakukan penyelidikan. Kesulitan datang ketika menetapkan ambang batas untuk penyelidikan. Penghitungan Z-score salah satu hal yang paling kuat dalam outlier investigation. Stratifikasi dan ringkasan.
Stratifikasi adalah pemisahan kumpulan data kompleks menjadi tabel kasus khusus, berisi angka dari supplier, karyawan, perusahaan, dan pembeli. Ketika kasus dilakukan bersama dengan analisis data akan tidak mungkin untuk dilihat. Ringkasan mengambil perbedaan formulir dari aplikasi yang lain. Ringkasan dasar biasanya menghasilkan tabel hasil tunggal dan dengan satu nilai kasus perekam. Tabel pivot atau tabel silang adalah tampilan dua dimensi dengan kasus di satu dimensi dan kalkulasi di dimensi lainnya. Ketika kasus dilakukan bersama dengan analis, data akan tidak mungkin untuk dilihat. Untuk data kelompok yang banyak, stratifikasi akan menghasilkan ribuan bagian. Program paling basic seperti spreadsheet mempunyai tabel dan memakan waktu yang banyak. Aplikasi analisa seperti ACI, IDEA, dan Picalo membuat pekerjaan dengan tabel yang lebih mudah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tania Regina Pingkan dengan NIM 2020950555. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang time trend analysis. Jadi time trend analysis itu salah satu analisis untuk menyelidiki atau menguak fraud. Karena trend analisis atau analisis tren ini dapat menguak fraud, kita perlu mengetahui apa sih fraud yang bisa dianalisis dari time trend analysis ini. Biasanya banyak penipuan kan di dalam fraud itu sendiri, seperti salah satunya yaitu penyuapan. Contohnya sendiri itu seperti perusahaan yang atau pabrik yang memiliki oversupply di dalam pabriknya, dan pada saat itu mereka tetap melakukan oversupply itu untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penyuapan tersebut. Maka dari itu hal untuk melakukan trend analisis dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu ada dua. Yang pertama, dari sebuah kuantitas dan harga yang diukur dari pembelian, dan yang kedua dari kualitas yang diukur dari retur dan komplain. Jadi itu bisa dilihat dari kualitas dan juga kuantitas. Analisis tren ini bertujuan untuk membantu seorang auditor ataupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Biasanya cara untuk melakukan analisis tren ialah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Jadi time trend analysis ini biasanya menggunakan analisis rasio keuangan di dalam prakteknya. Dapat dikatakan juga bahwa time trend analysis ialah suatu teknik peringkasan yang menghasilkan sebuah angka ataupun sebuah data yang menggambarkan setiap grafik di tabel data reguler yang sering dilihat oleh para penyidik. Dengan mengurutkan tabel hasil dengan tepat, para penyidik tersebut akan segera mengetahui grafik mana yang sedang bermasalah dan memerlukan penyelidikan atau investigasi lebih lanjut. Jadi mereka bisa melihat apabila terdapat ada kesalahan di dalam grafik tersebut, dan mereka melakukan itu dengan time trend analysis. Selanjutnya, teknik lain di dalam penyelidikan fraud ialah fuzzy matching. Fuzzy matching itu sebenarnya adalah definisi dari pencocokan yang kabur. Itu tuh maksudnya penggunaan klasik pada teknik ini ialah mencocokkan alamat pegawai dan perusahaan, mencocokkan zip code, nomor telepon, hingga informasi yang tergolong personal lainnya. Jadi untuk menyelidiki fraud itu sendiri, menggunakan fuzzy matching ini juga, yaitu untuk menyelidiki rekan kerja dari sebuah entitas, apakah entitas tersebut tergolong atau mempunyai tendensi untuk melakukan fraud atau penyimpangan di dalam akuntansi itu sendiri. Next, Kak. Oke. Selanjutnya yaitu real-time analysis. Penyelidikan ini dengan cara mengontrol data atau data-driven investigation adalah dinilai oleh para penyidik dan para auditor adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk menguak fraud. Biasanya analisis ini digunakan selama penyelidikan, tetapi analisis ini juga dapat terintegrasi langsung atau bisa langsung terhubung di dalam sistem yang berlaku untuk memperlihatkan real-time analisis di transaksi yang sedang berlangsung.
Jadi biasanya implementasian atau pemberlakuan real time analysis di sebuah entitas atau perusahaan, yaitu mereka menggunakan sistem di mana ketika transaksi yang dilakukan ada tendensi untuk cenderung ke fraud, mereka bisa real time atau pada saat itu juga menganalisis tendensi fraud tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir yang akan kami jelaskan adalah analyzing financial statement report. Kami rasa laporan keuangan adalah proses akhir dari siklus akuntansi, dan itu juga merupakan faktanya, yang dilihat dari ringkasan dari semua transaksi yang ada. Tentunya fraud dapat dideteksi dalam laporan keuangan tersebut, seperti lewat dokumen, transaksi, jurnal, neraca lajur, hingga sampai di laporan keuangan itu sendiri. Biasanya apabila fraud yang dilakukan masih kecil, kemungkinan itu tidak akan berdampak secara signifikan di laporan keuangan untuk akhirnya dapat terdeteksi. Bila kasusnya masih kecil, biasanya dapat dideteksi melalui dokumen-dokumen transaksi. Namun ketika kasusnya sudah besar, hal itu langsung bisa terdeteksi misalnya di laporan arus kasnya ataupun di laporan posisi keuangannya. Hal itu akan sangat mudah terdeteksi. Sehingga kami pikir analyzing financial statement report itu sangat penting juga di dalam sebuah perusahaan untuk dapat menyelidiki adanya tendensi untuk terjadinya penyimpangan fraud itu sendiri. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami memiliki contoh kasus. Fraud bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tergantung kesempatan yang ada yang digunakan untuk melakukan kecurangan tersebut. Dalam kasus ini akan dibahas kasus mengenai fraud dan pemberian yang dilakukan vendor kepada pemasok. Di dalam kasus fraud pembelian ini dilakukan sebuah modus penggantian nomor rekening supplier dengan alur fraud sebagai berikut. Yang pertama, daftar supplier diubah oleh pelaku. Yang kedua, perubahan hanya dilakukan pada nomor rekening beberapa supplier agar tidak timbul kecurigaan dari bagian keuangan perusahaan. Nomor rekening diubah menjadi satu nomor rekening yang baru yang tidak lain dan adalah rekening milik pelaku. Yang keempat, transaksi dilakukan. Yang kelima, pembayaran otomatis akan masuk ke nomor rekening baru pemilik pelaku tersebut. Next. Kami memiliki penyelesaian untuk masalah tersebut. Dari kasus tersebut terdapat beberapa saran yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan, karena dalam kasus tersebut yang mengalami kerugian adalah pihak perusahaan. Karena perusahaan harus membayar atau mengirim uang ke rekening milik pelaku fraud. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan kontrol dari pihak yang bersangkutan terhadap pihak yang meneliti kelengkapan mengenai aset perusahaan, sehingga tidak ada manipulasi dari aset-aset perusahaan tersebut, dan juga harus ada pengecekan berkala terhadap aset-aset perusahaan tersebut. Pihak perusahaan juga harus menerapkan peraturan yang tegas terhadap perilaku manipulasi, sehingga adanya perilaku seperti ini dapat segera dicegah dan dihindari. Baik, terima kasih. Kami kelompok 4 sudah selesai mempresentasikan materi kami. Selanjutnya kami akan kembalikan kepada moderator untuk memimpin presentasi selanjutnya. Terima kasih.